Halo semua, perkenalkan, nama saya Thalita Rosi Maria Rolensia. NPWP saya 140518-035 dan saya dari Program Studi Perpajakan Politeknik Universitas Surabaya. Di sini, saya adalah mahasiswa semester 4 yang sedang mengikuti Essay Internal Text Competition. Puji Tuhan, pada akhirnya saya mampu menyelesaikan esai milik saya. Jadi, saya membuat esai dengan tema yang ditentukan, yaitu masa pandemi COVID-19 versus penerimaan pajak. Sehingga, dari tema tersebut saya mengambil judul Resolusi Pemerintah terhadap Pendapatan Negara di Tengah Masa Pandemi COVID-19. Baik, saya akan memulai menjelaskan isi esai milik saya. Ada sebuah kata yang saya sering baca, yaitu 2020 pendudukan kata pertama. Ya, salah satu kata itu ialah pertama kalinya terjadi wabah corona atau COVID-19. Saya yakin hampir semua orang di dunia pasti mengetahui apa itu COVID-19. Semenjak adanya wabah tersebut, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Hingga saat ini, banyak negara di dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19, termasuk Indonesia tercinta. Mari kita masuk ke Indonesia. Banyak sekali dampak yang disebabkan oleh COVID-19. Salah satunya ialah sektor perekonomian semakin memburuk. Seperti yang kita ketahui, sektor perekonomian adalah sektor yang paling penting bagi kemajuan sebuah negara. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, roda sektor perekonomian menjadi tidak stabil, sehingga banyak kegiatan para pekerja negara kita menjadi terhambat. Mengapa demikian? Karena adanya aturan terkait work from home atau WFH bagi sektor pemerintah maupun swasta, sehingga pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan lebih mudah menjadi lebih susah, karena seluruh pekerja harus menyesuaikan dengan kondisi internet yang ada. Mari kita hubungkan dengan penerimaan pajak di Indonesia. Di dalam esai yang saya buat, saya menjelaskan beberapa data persentase, pertumbuhan positif dan negatif mengenai pendapatan negara atau penerimaan pajak di Indonesia. Data yang saya jelaskan ialah data pertumbuhan dari bulan April hingga Mei. Data-data tersebut meliputi realisasi APBN, penerimaan negara, PNBP, PDB, serta PPh Migas dan Non-Migas. Terjadinya pertumbuhan negatif dan positif disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya ialah tekanan di pasar keuangan yang dapat berakibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dari seluruh data informasi mengenai penerimaan pajak di tengah masa pandemi COVID-19 yang telah saya temukan dan saya jabarkan, outlook penerimaan pajak tahun 2020 kembali berubah, sehingga Presiden segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020. Dari segala hal yang telah terjadi di tahun 2020 berkaitan dengan penerimaan pajak, saya juga menyertakan kebijakan pemerintah untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Kebijakan tersebut juga didukung oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Di dalam kebijakan tersebut, pemerintah juga menerbitkan beberapa PMK dan PRPPU yang mengatur tentang insentif pajak, pemberian fasilitas, dan penurunan angsuran PPh Pasal 25. Masih banyak lagi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Intinya, pemerintah memiliki harapan yang besar dan komitmen yang tinggi demi menjaga keberlanjutan perekonomian negara dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian, itulah penjelasan singkat, padat, dan jelas esai milik saya. Saya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan perekonomian negara kita kembali stabil. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih.